Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas terkait dengan dampak pendudukan Jepang di Indonesia. So, enjoy for watching guys. Pendudukan Jepang di Indonesia terjadi pada masa Perang Dunia Kedua. Jepang ingin menguasai wilayah Asia Tenggara karena memiliki banyak sumber daya alam seperti minyak bumi, karet, dan bahan tambang yang sangat penting untuk mendukung kebutuhan perang dan industrinya. Indonesia menjadi target utama karena kekayaan sumber daya alamnya, terutama minyak bumi di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Jepang pertama kali mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Tarakan dipilih karena merupakan daerah penghasil minyak yang sangat penting. Setelah itu, Jepang berhasil menguasai Balikpapan pada 24 Januari 1942 dan terus memperluas wilayah kekuasaannya ke berbagai daerah di Indonesia. Jepang juga berhasil menguasai Palembang di Sumatera yang merupakan salah satu pusat penghasil minyak terbesar. Dalam waktu singkat, Jepang berhasil mengalahkan pasukan Belanda. Akhirnya pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat. Perjanjian ini menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia dan dimulainya masa pendudukan Jepang yang berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun. Setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang membentuk pemerintahan militer. Pemerintahan ini bersifat sangat ketat dan disiplin. Semua kegiatan masyarakat diawasi dan dikontrol oleh militer Jepang. Tujuan utama Jepang adalah memanfaatkan Indonesia untuk mendukung kepentingan perang mereka. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang membentuk Gerakan 3A pada tahun 1942. Gerakan ini memiliki semboyan Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Melalui gerakan ini, Jepang berusaha meyakinkan rakyat Indonesia bahwa mereka datang sebagai pembebas, bukan sebagai penjajah. Namun, pada kenyataannya, rakyat Indonesia tidak mudah percaya. Gerakan 3A dianggap hanya sebagai propaganda Jepang. Gerakan ini tidak berhasil menarik dukungan rakyat dan akhirnya tidak berjalan efektif. Pada 9 Maret 1943, Jepang membentuk Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi ini dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Tujuan Jepang membentuk Putra adalah untuk mengarahkan tenaga rakyat dalam membantu kepentingan perang Jepang. Namun, para tokoh nasional Indonesia memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Mereka menggunakan Putra untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan kesadaran rakyat akan pentingnya kemerdekaan. Melalui organisasi ini, rakyat mulai memiliki kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa. Karena dianggap lebih menguntungkan Indonesia daripada Jepang, Putra akhirnya dibubarkan pada tahun 1944. Sebagai gantinya, Jepang membentuk Jawa Hokokai. Jawa Hokokai bertujuan untuk mengerahkan tenaga rakyat dan hasil bumi secara langsung untuk kepentingan perang Jepang. Pendudukan Jepang membawa banyak dampak negatif bagi rakyat Indonesia. Salah satunya adalah kerja paksa atau romusa. Rakyat dipaksa bekerja membangun jalan, rel kereta api, dan juga benteng pertahanan tanpa upah yang layak. Banyak rakyat Indonesia dikirim ke luar negeri seperti Myanmar dan Thailand untuk bekerja dalam kondisi yang sangat berat. Mereka mengalami kekurangan makanan, penyakit, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Banyak dari mereka yang meninggal dan tidak pernah kembali. Selain itu, Jepang juga mengambil hasil pertanian rakyat untuk kebutuhan perang. Akibatnya, rakyat mengalami kelaparan dan kesulitan ekonomi. Kebebasan rakyat juga dibatasi dan semua kegiatan diawasi oleh pemerintah militer Jepang. Meskipun banyak penderitaan, penduduk Jepang juga membawa beberapa dampak positif. Jepang membentuk organisasi militer seperti PETA dan Seinendan. Melalui organisasi ini, pemuda Indonesia mendapatkan latihan militer. Latihan ini menjadi bekal penting bagi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia semakin luas dan memperkuat persatuan bangsa. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Kekalahan Jepang memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Kesimpulannya, pendudukan Jepang membawa penderitaan, tetapi juga membangkitkan semangat perjuangan dan persatuan bangsa Indonesia. Dari pengalaman tersebut, bangsa Indonesia menjadi lebih siap untuk meraih kemerdekaan. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Where can I see all the wealth, eh? Made a fortune, regardless the cards I was dealt. I keep a poker face as they go gaga over my paradise. Invested and diversified the money.